Halo sedulur ruang hijau semuanya, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Badrun di channel Ruang Hijau. Nah, semoga dulur ruang hijau ini tidak bosan-bosannya ya mampir untuk ke channel kita dan menyimak beberapa hal menarik tentunya yang kemudian kita sajikan tiap harinya kepada dulur semuanya. Nah dulur, hari ini saya ada di lokasi satu bedengan yang full kita tanami red napir gitu ya. Ini jadi ada salah satu jenis rumput warnanya merah seperti tebu untuk karakteristiknya gitu. Kemudian masih mirip-mirip dengan napir pakcong gitu ya. Untuk namanya cenderung mirip ya, yang satu napir pakcong, yang satu red napir. Untuk karakter batangnya sebenarnya sama, mirip-mirip, tapi kemudian untuk warnanya saja yang berbeda. Ada informasi yang menyatakan untuk red napir ini kandungan gulanya lebih tinggi, sehingga itu kan yang kemudian dibutuhkan juga untuk ternak ya, energi untuk dia bertahan hidup dan kemudian untuk tumbuh dan berkembang. Nah dulur, kita sedang melakukan penanaman red napir. Kemarin hanya sepetak saja ini yang kemudian kita tanam, tapi sudah cukup besar. Dan ada beberapa di rumpun-rumpun sisa-sisa di sana gitu, karena dulu kita ada pembongkaran di lahan ini sehingga kemudian terpecah-pecah. Nah kita kemudian akan mengakumulasikan kembali, kita bedeng-bedengkan gitu, sehingga kemudian nanti kita lebih mudah untuk membedakan jenis, meneliti gitu ya, mengamati bagaimana perkembangan red napir semisal dibandingkan dengan rumput yang lain. Nah dulur, kita akan tanam red napir ini gitu, karena satu bedengan belum full, kita akan penuhi red napirnya dengan cara atau pola yang kemudian kita lakukan dalam menanam red napir ini. Oke, kita langsung ke bibit yang kemudian akan kita potong. Ini dulur, itu adalah lokasi di mana kita akan memotong untuk bibitnya ya. Kita ke sana. Sengaja kita tanam di pinggir-pinggir ini ya, pinggir-pinggir air gitu, supaya gampang, karena kemarin kita kembangkan pas musim hujan. Nah oke, ini lur, ini lokasi dimana kita menanam red napir. Jadi sebenarnya ini lahan darurat ya. Kemarin karena lahannya itu belum kita persiapkan, kemudian musimnya kemarau, kita ada beberapa batang red napir, jadi kita tancap-tancapkan di sini yang dekat dengan air gitu ya. Ini air yang selalu mengalir di sepanjang tahun gitu. Kita alhamdulillah sekali kita punya lahan yang kemudian di sepanjang tahun ada alirannya, karena ini aliran belik gitu kalau orang sini ngomong ya. Jadi dia untuk airnya keluar dari tanah bawah di pojokan ini. Nah ini lahan yang kemudian miring ini kita semua maksimalkan. Lahan ini miring, kita tanami dengan ini variannya banyak banget. Kita tanam Staria di sini, pakcong di sini, Gama Umami di sini. Sengaja kita macam-macamkan, odor di sini, odor super, Lamtoro ada, kemudian Indigo Vera ada gitu ya. Supaya nanti kita pangkas kemudian sudah komplit gitu ya. Banyak sekali yang kemudian variasi pakan yang kemudian kita kasihkan ke ternak kita. Oke. Satu hal nih dulur, saya beberapa tahun coba mengamati red napir ya. Ketika red napir ini sudah tumbuh cukup tinggi, itu biasanya dia roboh. Saya nggak tahu apakah ini hanya saya temui saja atau dulur semuanya juga mengalami hal yang sama. Gitu, begitu dia sudah cukup tinggi, itu red napir ini biasanya akan roboh. Tapi tidak masalah, untuk dari segi batang masih bisa difungsikan dan bisa ditanam kembali gitu ya. Kita ambil, kemudian juga kita tancap-tancap di sini untuk kita kembangkan di sini, dan kita akan arahkan ke satu bedengan yang tadi ya, yang masih belum full untuk red napirnya. Oke, seperti biasa kita bersihkan dulu, kemudian kita cari pangkal batangnya ya. Kita cari pangkal batangnya karena dia roboh. Nah kita potong di sini, nanti akar atau tunas-tunasnya akan muncul lagi di sekitaran sini gitu ya. Dipastikan teman-teman mencari pangkal batangnya ya, supaya kemudian pertumbuhannya lebih maksimal. Tunas yang muncul di sekelilingnya akan lebih maksimal. Kita potong dan seperti biasa tajamkan aritnya gitu ya. Sudah terpotong,
Kemudian kita sekalian saja kita potong-potong kecil di sini sampai pucuk ya. Musim hujan sampai pucuk pun potensi tumbuh gitu. Dan seperti biasa kita panen daunnya ya. Setiap kali kita mengembangkan kita panen daun, kita kasihkan ke hewan ternak. Nah dulur, karena di sini masih banyak space kosong gitu ya, maka kita penuhi dulu yang ada di sini. Di atas sini masih bisa. Tanahnya ini tanah yang miring ya dulur. Jadi kita menggunakan metode penanaman tancap miring karena lahannya tidak datar gitu. Jangan sampai kebalik. Ini saya barusan menancap dengan terbalik ya. Dia akan mati gitu, akan mengering. Tapi kita putar ya, ditancap miring. Kita penuhi lahan ini dengan red napir itu, dan kita akan siapkan untuk di lahan yang sana ya lur ya. Oke lur, ini adalah salah satu batang red napir yang cukup besar ya. Karena dia miring sekali gitu ya, karena kemudian dia harus menopang bagian atas yang cukup gembur. Dan ini adalah lapukan-lapukan jerami sebenarnya dulu. Lapukan jerami yang ketika kita panen selalu kita angkut ke pinggir, dan saat ini sudah menjadi kompos, maka pertumbuhannya sangat cepat sekali. Nah dulur, ketika dia miring gitu, pangkal batang ini kan di sini. Ini pangkal batang di sini sebenarnya. Tapi karena dia miring, kemudian potensi tunas itu muncul di batang ruas-ruas lain. Nah ini kalau kita potong di sini, nanti juga akan muncul ruas di sini, yang kemudian ini tanah di sini nanti akan sedikit gugur gitu ya, sedikit gugur, kemudian akan menutupi batangan ini, sehingga kemudian nanti akan tumbuh terubusan-terubusan atau tunas-tunas baru. Kita potong saja, kita pindah ke lahan di sini saja, karena ini saya yakin potensi untuk kemudian bertunas di sini, dan nanti dengan sendirinya akan tertutup oleh tanah di sini. Oke, jadi metode ini sebenarnya bisa disesuaikan ya dengan kondisi rumputnya gitu. Kalau biasanya kita pres tanah, tapi di lahan ini ada pembeda, karena kemudian beda juga untuk kondisi rumputnya gitu ya, cenderung miring, dan kemudian kita pakai cara yang berbeda. Tambah satu lagi. Oke, kita bawa ke lokasi sana. Oke lur, ini lokasinya. Kita menanam red napir di sini. Masih ada space kosong di sini. Karena kemudian kemarin kita seperti pola yang kemudian kita lakukan barusan, memindah tanamkan sisa-sisa red napir kita yang ada di kebun. Hanya dari beberapa pokok saja kita kemudian sudah mendapatkan banyak red napir. Untuk rumput seperti itu ya, teman-teman panen juga bisa langsung mengembangkan lagi gitu ya. Jadi ini efisien sekali untuk laju peternakan dulur semuanya. Oke, kita lubangi ya. Kita pakai sistem tidur aja di sini karena lahannya datar. Nah, sebenarnya untuk lahan ini adalah lahan yang untuk tingkat kesuburannya kurang lur. Tingkat kesuburannya kurang. Tapi ketika kita tanami rumput masih cukup potensi. Masih menghasilkan rumput yang cukup berkembang dengan baik. Tinggal nanti kalau saya karena hubungannya dengan ini ya, waktu yang kita oyak-oyakan gitu ya, jadi kita tanami dulu, nanti untuk pemupukannya menyusul. Tapi kita lihat walaupun tidak dipupuk gitu ya, red napirnya berhasil hidup terlebih dahulu. Tapi untuk yang berkembang dengan normal gitu ya, tumbuh dengan cukup baik hanya beberapa saja, karena memang untuk lahannya tingkat kesuburannya kurang. Tanahnya tanah lempung kalau orang saya ngomong ya. Angkat. Oke, tinggal kita taruh untuk red napirnya seperti biasa. Setelah kita potong-potong, kita bawa stek-stek batang ini dan kita tanam ya. Tinggal kita atur penanamannya.
kita taruh di sini. Oke, baru kita uruknya tipis-tipis saja seperti biasa. Ini lahannya tidak gembur sama sekali, tetap kita upayakan nanti setelah ini kita ambil kompos ya, untuk memaksimalkan pertumbuhannya, karena ini kita tanam benar-benar di lahan yang kurang subur. Cuman kita lindungi dia dari sinar matahari, kita tutup rapi-rapi sedikit, nanti sisanya kita kasih kompos supaya dia tertutup dengan rapat. Masih ada satu space lagi, tapi kita lanjut penanamannya itu nanti sambil jalan gitu ya, sambil kita menyiangi rumput dan tentunya memperhatikan laju perkembangan rumput adat napir yang kemudian kita tanam. Nah dulur semuanya, terima kasih sudah mengikuti kita ngos-ngosan karena panas sekali gitu ya. Begitu juga dengan kameramennya yang keringetan ya lur. Saja dulur semuanya mau kita ini enggak, kalau kita kasih videonya enggak, keringetnya banyak sekali gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita tetap berusaha untuk menyapa dulur ruang hijau semuanya tiap harinya gitu ya, dengan video-video yang lain. Dan jangan lupa subscribe, share, dan apabila dulur ruang hijau semuanya memandang bahwa video kita bermanfaat. Oke, salam hangat dari ruang hijau, maju terus pertanian dan peternakan Indonesia. Lur, karena ini menggoda, coba kita mau tes ya bagaimana rasanya ya. Kita tes karena ini kok cenderung mirip tebu ya, red nampir itu. Seperti apa rasanya? Kita oncek-oncek dulu ya. Dan kita tes apakah ada manis-manisnya seperti tebu. Yang besar malah jatuh lur. Rasanya sih hambar ya, ternyata ya, hambar. Kemudian nggak terlalu manis sih sebenarnya. Tapi kita coba nanti bandingkan untuk rumput yang lain, kira-kira rasanya sama apa enggak gitu ya. Kita tester juga dan kita liput di video selanjutnya, kira-kira ada perbedaan enggak dengan red nampir.